Senja menyelimuti desa dengan cahaya keemasan. Di bawah pohon beringin tua, Wali Paidi duduk tenang, menatap seorang pemuda mabuk yang terhuyung mendekat. "Pernahkah kau berpikir tentang surga, meski hidupmu penuh kesalahan?" ucapnya lembut. Simak kisah penuh hikmah ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Senja merayap perlahan di atas desa kecil, membalut rumah-rumah sederhana dengan cahaya keemasan yang hangat. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di tepi jalan berbatu, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana, Wali Paidi duduk bersila. Wajahnya teduh, matanya menatap jauh ke langit yang perlahan memerah, seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Di dekatnya, terdengar langkah gontai seseorang. Seorang pemuda dengan pakaian compang-camping, napasnya beraroma minuman keras, tersandung di bebatuan sebelum akhirnya duduk di tanah tidak jauh dari Wali Paidi. Ia menunduk, lalu tertawa kecil. Suaranya parau dan bergetar, seakan tertawa pada kesedihannya sendiri. Wali Paidi menatap pemuda itu dengan lembut dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa wajahmu tampak berat malam ini?" Pemuda itu menoleh perlahan, matanya merah setengah terpejam, kemudian terkekeh. Aku hanya mabuk, Pak Wali. Hidup terasa berat, jadi aku minum biar lupa." Wali Paidi mengangguk pelan, matanya tetap menatap jauh. "Aku mengerti. Kadang hidup memang membuat hati lelah. Tapi kau tahu, ada sesuatu yang lebih indah dari lupa sementara." Pemuda itu menatapnya bingung. "Indah dari mabuk? Apa maksudmu, Pak Wali?" Wali Paidi tersenyum, suaranya lembut. "Aku bicara tentang surga. Tempat yang tidak pernah membuat hati lelah. Tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan. Surga itu abadi, anak muda. Tidak seperti minuman yang kau teguk malam ini, sementara dan habis." Pemuda itu tertawa, tapi kali ini suaranya terdengar lebih parau. "Surga? Orang seperti aku, Pak Wali, surga itu untuk orang suci, bukan untuk aku yang sering salah." Wali Paidi menggeleng. Tidak ada orang yang terlalu rendah untuk Allah sayangi, bahkan orang yang sering salah. Surga bukan hanya untuk yang sempurna, tapi untuk mereka yang mau kembali ke jalan yang benar, meski perlahan. Kau masih punya waktu untuk berubah." Pemuda itu terdiam, matanya menatap kaki sendiri, seakan memikirkan kata-kata itu. Aku takut, Pak Wali. Takut hidupku terlalu kotor." Wali Paidi meletakkan tangannya di bahu pemuda itu, lembut tapi menenangkan. "Tidak ada yang terlalu kotor, anak muda. Air yang keruh sekalipun bisa menjadi jernih bila dibersihkan. Begitu pula hati manusia. Setiap orang bisa membersihkan dirinya, asalkan mau berusaha." Pemuda itu menatap wajah Wali Paidi. Ada sesuatu di sana yang membuatnya sedikit lega, meski ia belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. "Tapi aku sering gagal, Pak Wali. Setiap kali mencoba, aku kembali jatuh." Wali Paidi tersenyum. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Kegagalan adalah guru yang mengajari kita cara bangkit. Yang penting adalah kau tidak menyerah. Sedikit demi sedikit, langkahmu menuju kebaikan akan terlihat. Bahkan langkah terkecil pun lebih baik daripada tetap diam dalam kesalahan. Pemuda itu menunduk lagi, sesekali meneguk udara seolah mencoba menenangkan diri. "Kalau begitu, apakah aku masih punya harapan?" Wali Paidi menatapnya dengan mata yang teduh tapi penuh keyakinan. "Selama kau masih hidup dan masih bernafas, masih ada harapan. Selama hati ini masih terbuka, pintu surga tidak pernah tertutup. Kau bisa memulai dari sekarang, anak muda. Mulai dari menahan diri dari yang buruk, melakukan yang kecil tapi baik, dan meminta ampun kepada Allah. Percayalah, setiap usaha akan dihargai." Pemuda itu diam, kemudian tersenyum kecil, seperti bayangan harapan muncul di wajahnya yang kusam. Ia merasa seolah ada cahaya hangat menyinari hatinya yang lama tertutup. Aku ingin mencoba, Pak Wali, tapi aku takut akan jatuh lagi." Wali Paidi menepuk bahunya. "Tak apa jatuh, yang penting jangan tinggal jatuh. Bangkitlah setiap kali kau terjatuh. Ingat, surga itu bukan hanya hadiah, tapi juga perjalanan. Perjalanan untuk membersihkan hati, memperbaiki diri, dan menemukan kedamaian." Malam mulai merayap. Bintang-bintang muncul perlahan di langit, dan angin membawa aroma malam yang sejuk. Pemuda itu menatap bintang-bintang, dan sejenak, air mata mengalir di pipinya.
Tapi bukan air mata putus asa. Ini adalah air mata yang pertama kali merasakan secercah harapan. "Terima kasih, Pak Wali," bisiknya. "Aku akan mencoba." Wali Paidi tersenyum. Matanya kembali menatap langit senja yang kini gelap bertabur bintang. "Itu sudah cukup untuk hari ini, anak muda. Sedikit demi sedikit, langkahmu akan menjadi terang." Di bawah pohon beringin tua itu, percakapan sederhana tentang surga telah dimulai. Sebuah percakapan yang akan mengubah hati seorang pemuda yang pernah terperangkap dalam gelapnya minuman keras, menjadi hati yang mulai terbuka untuk cahaya kebaikan. Dan malam itu, di tepi jalan desa yang sunyi, Wali Paidi tetap duduk tenang, sambil tersenyum melihat secercah harapan lahir dari hati yang patah. Malam semakin pekat, tapi di bawah cahaya remang bulan, Wali Paidi dan pemuda itu masih duduk bersama di tepi jalan berbatu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang bergesekan satu sama lain. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, hanya terdengar napas berat pemuda itu dan suara jangkrik dari rerumputan di sekitar. Akhirnya, pemuda itu menarik napas panjang. "Pak Wali, sejujurnya, aku ingin bercerita," katanya. Suaranya serak, tapi ada kejujuran yang samar. "Aku bukan selalu begini. Aku dulu punya keluarga, punya mimpi, tapi semuanya hancur." Wali Paidi menatapnya dengan lembut. "Ceritakan padaku, anak muda. Aku di sini untuk mendengarkan, bukan menghakimi." Pemuda itu menunduk, mengumpulkan keberanian. "Dulu, aku punya ayah dan ibu yang sangat mencintaiku. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Aku ingin menjadi seseorang yang berguna, ingin membuat mereka bangga. Tapi, aku salah memilih teman. Teman-teman yang menyenangkan di awal, tapi kemudian membawaku ke jalan yang salah. Mereka mengenalkanku pada minuman keras, judi, dan hal-hal yang menghancurkan diri sendiri. Aku mulai menipu orang tuaku, berbohong pada mereka, dan perlahan, mereka meninggalkanku. Aku merasa sendirian." Wali Paidi tetap diam, matanya menatap pemuda itu dengan penuh empati. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut pemuda ini adalah jeritan hati yang ingin didengar. "Aku mengerti," katanya lembut. "Kesalahan adalah bagian dari manusia. Tapi kehilangan bukan berarti akhir dari segalanya. Kehidupanmu masih bisa diperbaiki. Anak muda, kau masih punya kesempatan." Pemuda itu menghela napas. Air matanya mulai menetes. "Tapi Pak Wali, setiap kali aku mencoba berhenti, aku gagal. Minuman itu selalu memanggilku, dan teman-teman lama, mereka mengejekku kalau aku tidak ikut. Aku merasa tidak ada jalan keluar. Aku jatuh dan jatuh, sampai aku tidak lagi mengenali diriku sendiri." Wali Paidi menepuk bahunya dengan lembut. "Aku tahu berat rasanya, anak muda. Tapi percayalah, setiap manusia pernah jatuh. Bahkan orang-orang suci pun diuji dengan godaan yang besar. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah jatuh, tapi siapa yang mau bangkit setiap kali terjatuh." Pemuda itu menatap Wali Paidi, matanya penuh harap tapi juga ragu. "Pak Wali, apakah mungkin orang sepertiku bisa diterima surga? Aku merasa dosa-dosaku terlalu banyak, terlalu besar." Wali Paidi tersenyum, matanya teduh seperti cahaya lilin di malam yang gelap. "Dosa yang banyak tidak menutup jalan menuju kebaikan. Setiap langkah kecil menuju perubahan dihargai, anak muda. Bahkan niat untuk berubah adalah kunci yang membuka pintu harapan. Jangan hitung dosa-dosamu, hitunglah niat dan usaha yang kau lakukan untuk memperbaiki diri." Pemuda itu diam, menatap tangannya yang bergetar. "Tapi Pak Wali, bagaimana caranya aku mulai berubah? Aku takut gagal lagi." Wali Paidi menarik napas dalam, lalu berbicara dengan lembut namun tegas. "Mulailah dari hal kecil. Tahan diri dari minuman malam ini. Bersihkan hatimu dari pikiran buruk. Lakukan satu kebaikan, walau sekecil menolong tetanggamu, membersihkan jalan, atau sekadar meminta maaf kepada orang yang kau sakiti. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah menuju cahaya. Jangan meremehkan langkah kecil, anak muda. Bahkan sungai yang besar berasal dari tetesan air kecil." Pemuda itu menunduk, sejenak menahan air matanya. "Pak Wali, aku ingin mencoba, tapi aku merasa lemah. Aku takut tak sanggup." Wali Paidi tersenyum, lembut. "Tak apa merasa lemah, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu. Yang penting adalah kau tidak menyerah. Setiap kali jatuh,
Bangkitlah. Jangan hitung berapa kali kau terjatuh, tapi hitung berapa kali kau berani bangkit. Pemuda itu menatap langit malam. Bintang-bintang mulai tampak samar di balik kabut tipis. Ada sesuatu di hatinya yang perlahan berubah. Sebuah percikan harapan yang ia kira sudah lama hilang. Pak Wali, apakah aku benar-benar bisa diterima, walau aku sering salah? Wali Paidi menepuk bahunya sekali lagi. Selama hatimu masih terbuka dan kau mau berusaha, pintu surga tidak pernah tertutup. Kau masih punya kesempatan. Anak muda, jangan sia-siakan. Mulailah dari sekarang, dari langkah kecil, dan biarkan hatimu dibimbing menuju cahaya kebaikan. Pemuda itu menarik napas panjang, perlahan tersenyum, seolah beban yang menekan hatinya sedikit terangkat. Aku ingin mencoba, Pak Wali, aku ingin berubah. Wali Paidi menatapnya dengan mata penuh harap. Itu sudah cukup untuk malam ini. Jangan takut, anak muda. Perubahan membutuhkan waktu, tapi selama kau terus melangkah, cahaya akan selalu menemanimu. Malam itu, di bawah pohon beringin tua, dua manusia duduk berdampingan, satu dengan hati yang terbuka, satu dengan hati yang patah tapi mulai belajar bangkit. Dan percakapan sederhana tentang hidup, dosa, dan harapan itu menyalakan percikan cahaya yang akan terus membimbing pemuda itu menuju jalan kebaikan. Angin malam berhembus lembut, dan bintang-bintang di langit seakan tersenyum menyaksikan lahirnya niat untuk berubah. Malam semakin larut, udara terasa dingin tapi segar di tepi jalan berbatu. Pemuda itu masih duduk di dekat Wali Paidi, menatap bintang yang mulai berkelip di langit malam. Ia merasa ada ketenangan yang aneh, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan ketika mabuk. Suasana hening itu membuatnya berani bertanya lebih dalam. Pak Wali, bolehkah aku bertanya sesuatu? Suaranya pelan, agak ragu. Wali Paidi menoleh, matanya lembut. Tentu, anak muda. Apa yang ingin kau ketahui? Pemuda itu menarik napas panjang. Pak Wali, surga itu seperti apa? Aku pernah dengar orang bicara, tapi rasanya jauh sekali, seolah hanya untuk orang suci. Orang seperti aku, apakah mungkin merasakannya? Wali Paidi tersenyum, suaranya lembut menembus dinginnya malam. Surga bukan hanya sebuah tempat, anak muda. Surga itu lebih dari istana emas atau taman indah yang dibayangkan orang. Surga adalah keadaan hati. Ketika hatimu damai, ketika kau menolong orang lain, ketika kau mengampuni dan dicintai, di sanalah surga itu mulai hadir dalam hidupmu. Pemuda itu mengerutkan dahi. Hati damai, tapi hatiku selalu gelisah. Aku selalu merasa bersalah, merasa kotor, dan takut. Wali Paidi mengangguk. Itulah sebabnya manusia diuji, anak muda. Kesalahan dan dosa bukan akhir, tapi panggilan untuk kembali. Surga bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang berusaha memperbaiki diri, meski perlahan. Bahkan air yang keruh bisa menjadi jernih jika diberi kesempatan untuk mengalir. Pemuda itu menatap tangannya sendiri. Aku ingin merasakannya, kedamaian itu. Tapi aku takut tidak mampu. Wali Paidi menepuk bahunya, penuh pengertian. Tak apa merasa takut, itu manusiawi. Yang penting kau tidak berhenti mencoba. Surga dimulai dari langkah pertama yang kau ambil untuk memperbaiki diri. Kau menahan satu minuman, kau membantu satu orang, kau menolong diri sendiri untuk bangkit, itulah awal surga di hatimu. Pemuda itu terdiam, memikirkan kata-kata itu. Jadi, surga bukan hanya hadiah di akhirat. Wali Paidi tersenyum lembut. Betul, surga bisa kau rasakan saat ini, ketika kau menemukan ketenangan di hatimu. Dan tentu saja, Allah menjanjikan surga yang lebih sempurna di akhirat bagi mereka yang berusaha tulus. Tapi jangan tunggu sampai itu datang untuk mulai merasakannya. Surga dimulai dari hati yang mau berubah. Pemuda itu mulai tersenyum, sedikit canggung tapi ada cahaya harapan di matanya. Pak Wali, apakah orang yang seperti aku masih punya kesempatan untuk merasakannya? Wali Paidi menatapnya dengan penuh keyakinan. Selama kau masih hidup dan masih mau berusaha, pintu surga tidak pernah tertutup. Setiap usaha, sekecil apapun, dihargai. Jangan hitung berapa kali kau jatuh, tapi hitung berapa kali kau berani bangkit. Kau mulai dari langkah kecil, dan seiring waktu, hati ini akan terbiasa dengan kebaikan, sehingga surga itu hadir di setiap tindakanmu. Pemuda itu menghela napas panjang, seakan memikirkan kata-kata itu dengan serius. Pak Wali, tapi bagaimana aku tahu kalau aku benar-benar bisa berubah?
Bagaimana aku bisa yakin tidak akan kembali jatuh? Wali Paidi tersenyum. Tidak ada jaminan untuk sempurna, anak muda. Tapi yang penting adalah niat dan usaha. Ketika kau sadar akan kesalahanmu dan berusaha memperbaiki diri, bahkan jika jatuh, kau bangkit lagi. Kegigihanmu adalah bukti bahwa hatimu menginginkan cahaya. Percayalah, setiap usaha akan dicatat oleh Allah. Pemuda itu menatap bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang menembus hati yang selama ini gelisah. Ia merasa seolah dunia yang gelap mulai mendapatkan secercah cahaya. Pak Wali, aku ingin mencoba. Aku ingin merasakan kedamaian itu, surga yang kau maksud, bisiknya. Wali Paidi tersenyum, matanya lembut seperti bulan yang menatap bumi. Itu sudah cukup untuk malam ini. Jangan takut melangkah, anak muda. Sekali kau mulai, walau perlahan, hatimu akan menemukan jalannya. Dan setiap kali kau melangkah ke arah kebaikan, kau menapaki jalan menuju surga. Pemuda itu mengangguk, perlahan menenangkan napasnya. Ia menatap tangan Wali Paidi, kemudian menatap langit malam. Ada rasa harap yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Ia tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Terima kasih, Pak Wali, aku akan mencoba, ucapnya lirih, tapi tekadnya terdengar jelas di udara malam. Wali Paidi menepuk bahunya terakhir kali, lalu menoleh ke langit. Langkah pertama sudah kau ambil. Jangan menyerah, anak muda. Hati yang terbuka akan selalu menemukan cahaya, meski malam terasa gelap. Dan malam itu, di bawah bintang yang berkelip, percakapan sederhana tentang surga mulai menanamkan benih perubahan di hati seorang pemuda yang selama ini tersesat dalam gelapnya minuman keras. Sebuah percakapan yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebaikan dan kedamaian sejati. Malam itu perlahan berubah menjadi dini hari. Hawa dingin mulai menusuk, namun di bawah cahaya remang bulan, pemuda itu masih duduk di dekat Wali Paidi. Ada ketenangan yang berbeda di matanya, sebuah rasa harap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap pohon beringin tua yang menaungi mereka, seolah pohon itu pun ikut menjadi saksi percakapan mereka. Pak Wali, aku ingin memulai dari sekarang, tapi aku bingung, harus mulai dari mana? Katanya, suaranya lirih tapi penuh tekad. Wali Paidi tersenyum lembut. Mulai dari hal kecil, anak muda. Kau tidak harus mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Satu langkah kecil lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Pemuda itu mengerutkan kening. Langkah kecil seperti apa, Pak Wali? Aku takut tetap jatuh. Wali Paidi menatapnya dengan mata teduh. Langkah kecil bisa sesederhana menahan diri dari minuman malam ini. Bisa dengan membantu tetangga yang membutuhkan, membersihkan sampah di jalan, atau meminta maaf kepada orang yang pernah kau sakiti. Sekecil apapun, itu adalah permulaan. Pemuda itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takut gagal lagi. Setiap kali mencoba, aku kembali ke jalan lama. Rasanya berat sekali, Pak Wali. Wali Paidi menarik napas panjang, lalu berbicara dengan lembut. Tak apa takut, anak muda. Perubahan memang tidak mudah. Tapi ketahuilah, setiap usaha yang tulus akan dicatat. Bahkan jika kau jatuh, jangan berhenti. Bangkitlah, dan terus melangkah. Jangan hitung berapa kali kau tersandung, tapi hitung berapa kali kau berani bangkit kembali. Pemuda itu menghela napas panjang, mencoba mencerna kata-kata Wali Paidi. Pak Wali, bagaimana aku bisa tetap kuat menghadapi godaan? Wali Paidi menepuk bahunya perlahan. Dengan mengingat tujuanmu, anak muda. Setiap kali godaan datang, ingatlah tentang surga yang damai itu. Ingat betapa berartinya hati yang bersih dan hidup yang bermakna. Dan ingat pula bahwa kau tidak sendirian. Aku di sini, dan Allah selalu bersamamu. Pemuda itu tersenyum tipis. Ia mulai merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Pak Wali, aku ingin mencoba langkah kecil itu malam ini. Aku ingin menahan diri dari minuman dan melakukan sesuatu yang baik. Wali Paidi tersenyum lebih lebar. Itulah semangat yang kubicarakan. Lakukan dengan tulus, anak muda. Kau tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulai dari satu kebaikan, dan biarkan hati ini terbiasa dengan cahaya. Pemuda itu menunduk sebentar, kemudian berdiri perlahan. Ia melihat sekeliling desa yang masih gelap, jalan-jalan yang basah oleh embun dini hari. Ia memungut beberapa sampah yang berserakan,
membersihkan sedikit jalan setapak yang sering dilewati tetangga. Tindakan kecil itu terasa sederhana, tapi ada kebanggaan yang aneh menghampiri hatinya. Ia tersenyum, merasa seolah melakukan sesuatu yang berarti. "Pak Wali, rasanya berbeda," katanya sambil menatap tangan yang kotor terkena tanah dan sampah. "Sejak dulu aku tidak pernah melakukan hal baik begitu, tapi aku merasa damai." Wali Paidi tersenyum dan mengangguk. "Itulah permulaan surga, anak muda. Tidak perlu hal besar untuk memulai. Langkah kecil menuju kebaikan adalah awal dari hati yang bersih." Pemuda itu menatap Wali Paidi, matanya kini lebih cerah. "Aku ingin terus melangkah, Pak Wali. Aku ingin berubah. Aku ingin merasakan damai itu setiap hari." Wali Paidi menepuk bahunya sekali lagi, penuh pengertian. "Itulah niat yang benar. Ingat, anak muda, perjalanan menuju kebaikan tidak pernah mudah. Akan ada godaan, akan ada rintangan. Tapi selama kau tetap melangkah, selama hati ini terbuka, cahaya akan selalu menemanimu." Malam semakin larut. Pemuda itu duduk kembali di samping Wali Paidi, kali ini dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa ada perubahan di dalam dirinya, walau kecil, tapi nyata. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan menuju kebaikan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk terus mencoba. "Pak Wali, aku merasa ada harapan," bisiknya. "Meskipun jalan ini masih panjang, aku ingin menapakinya." Wali Paidi menatap bintang di langit, lalu kembali menatap pemuda itu. "Itulah awal yang baik. Jangan berhenti, anak muda. Biarkan hati ini dibimbing oleh cahaya kebaikan, dan setiap langkah kecilmu akan menjadi bekal menuju surga." Di bawah pohon beringin tua, malam itu menjadi saksi lahirnya tekad baru. Sebuah niat untuk berubah. Sebuah usaha kecil yang menjadi permulaan perjalanan panjang seorang pemuda menuju kedamaian hati dan cahaya surga. Dan Wali Paidi, dengan senyum teduhnya, tetap duduk di sampingnya, menyaksikan kelahiran secercah harapan yang perlahan tumbuh di hati seorang yang pernah tersesat dalam gelapnya kesalahan dan minuman keras. Hari-hari berikutnya, pemuda itu mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia berusaha menahan diri dari minuman keras yang dulu selalu menjeratnya, mencoba melakukan kebaikan kecil, dan mulai merenungi setiap langkah yang ia ambil. Namun, perjalanan menuju perubahan tidak pernah mudah. Godaan datang bertubi-tubi, menuntut keteguhan hati dan niat yang tulus. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan di pasar desa, teman-teman lamanya muncul. Mereka mengenali pemuda itu, yang kini tampak lebih rapi dan berbeda. "Hei, kau! Sudah berhenti minum?" Salah satu dari mereka mengejek dengan tawa sinis. "Ayo ikut minum. Jangan sok suci." Pemuda itu menelan ludah, hatinya berdebar. Ia merasakan dorongan lama yang pernah membawanya jatuh, dorongan yang begitu kuat hingga terasa sulit ditahan. Ia ingin menolak, namun kata-kata ejekan itu menekan hatinya. Di saat itu, sebuah suara lembut muncul di dalam hatinya, seolah Wali Paidi ada di sampingnya. "Ingat niatmu, anak muda. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah awal surga di hatimu. Jangan biarkan godaan menghentikanmu." Pemuda itu menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan menguatkan diri. "Tidak, aku tidak akan ikut," katanya tegas, meski suaranya sedikit gemetar. Teman-temannya tertawa sinis, mengejeknya lebih keras, tapi pemuda itu tetap berjalan menjauh. Di setiap langkahnya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa damai yang tumbuh dari keteguhan hatinya. Malam harinya, pemuda itu duduk di bawah pohon beringin, tempat ia pertama kali bertemu Wali Paidi. Wali Paidi tersenyum melihatnya. "Bagaimana hari ini, anak muda?" tanyanya lembut. Pemuda itu menunduk, menatap tanah. "Pak Wali, mereka mengejekku, menawariku minuman, tapi aku menolak. Aku takut, tapi aku berhasil menahan diri." Wali Paidi menepuk bahunya. "Itulah ujian, anak muda. Godaan akan selalu datang, tapi keberanian untuk tetap di jalan kebaikan adalah tanda bahwa hatimu mulai berubah. Setiap kali kau menolak sesuatu yang buruk, hatimu semakin bersih, dan surga semakin dekat dalam dirimu." Pemuda itu tersenyum tipis, meski masih ada rasa lelah di matanya. "Pak Wali, aku merasa sulit. Kadang aku ingin menyerah, kembali ke kebiasaan lama. Rasanya lebih mudah mengikuti mereka daripada tetap di jalan kebaikan." Wali Paidi menatapnya dengan lembut. "Kau benar, anak muda.
Jalan kebaikan memang tidak mudah. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil menuju kebaikan, meski sulit, lebih berharga daripada kesenangan sesaat yang menjerumuskanmu. Bahkan mereka yang suci pun diuji dengan godaan, dan mereka yang berhasil adalah mereka yang tidak menyerah. Pemuda itu menunduk, merenungi kata-kata itu. Ia merasa lelah, tapi sekaligus bangga pada dirinya sendiri. Pak Wali, aku ingin terus berjalan, tapi aku takut gagal lagi. Wali Paidi tersenyum lembut. Tak apa takut, anak muda. Takut adalah manusiawi. Yang penting adalah kau tidak membiarkan rasa takut itu menghentikanmu. Jika kau jatuh, bangkitlah lagi. Ingat, setiap usaha tulus menuju kebaikan dicatat dan dihargai. Jangan hitung berapa kali kau jatuh, tapi hitung berapa kali kau bangkit kembali. Hari demi hari, pemuda itu terus menghadapi ujian. Teman-teman lama, godaan dari minuman, dan rasa malas selalu menunggu untuk menjeratnya. Namun, setiap kali ia menahan diri dan memilih melakukan yang benar, ia merasakan kedamaian kecil di hatinya. Kedamaian yang dulu terasa mustahil kini mulai muncul, seolah surga yang Wali Paidi diceritakan mulai hadir dalam kehidupannya. Suatu malam, pemuda itu kembali duduk di samping Wali Paidi. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Pak Wali, aku merasa ada perubahan di hatiku. Kadang masih tergoda, tapi sekarang aku tidak lagi takut mencoba menahan diri. Wali Paidi tersenyum, matanya teduh seperti bulan yang menembus malam. Itulah langkah penting, anak muda. Setiap kali kau menolak godaan, setiap kali kau memilih kebaikan meski sulit, hatimu semakin dekat dengan kedamaian. Dan kedamaian itu adalah cerminan surga dalam hidupmu. Pemuda itu menunduk, perlahan tersenyum. Ia menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai, dan jalan menuju kebaikan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan secercah harapan yang nyata. Ia merasa siap menghadapi ujian berikutnya, karena kini ia tahu, selama hatinya tetap terbuka dan niatnya tulus, cahaya kebaikan akan selalu menuntunnya. Malam itu, di bawah pohon beringin tua, percakapan tentang ujian, godaan, dan keteguhan hati meneguhkan tekad pemuda itu. Sebuah perjalanan panjang menuju perubahan dan surga dalam hatinya telah dimulai. Dan Wali Paidi, dengan senyum teduhnya, tetap berada di sampingnya, membimbingnya dengan kesabaran dan hikmah yang tak pernah habis. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertama pemuda itu bertemu Wali Paidi. Hari demi hari ia mencoba melangkah di jalan kebaikan. Meskipun godaan terus datang, hatinya kini lebih kuat. Ia mulai merasakan perubahan yang halus tapi nyata di dalam dirinya. Sebuah cahaya kecil yang perlahan menyingkirkan gelapnya masa lalu. Suatu pagi, ketika matahari baru menembus kabut desa, pemuda itu berjalan menyusuri jalan kampung. Ia melihat seorang nenek tua yang kesulitan membawa keranjang penuh sayuran. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu berlari membantu nenek itu hingga sampai di rumahnya. Nenek itu tersenyum, matanya berair, dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kebaikanmu membawa kebahagiaan. Jangan lupa itu." Pemuda itu tersenyum, merasa hangat di hatinya. Ia mulai memahami kata-kata Wali Paidi tentang surga yang hadir dari hati yang melakukan kebaikan. Setiap tindakan kecil ternyata membawa ketenangan yang tak bisa dibandingkan dengan kesenangan sesaat yang dulu ia cari di minuman keras. Hari itu, ia pulang ke rumah sambil merenung. Ia sadar bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan, sekecil apapun, membuatnya merasa lebih hidup dan lebih damai. Dan malamnya, seperti biasa, ia menemui Wali Paidi di bawah pohon beringin tua. "Pak Wali," katanya dengan mata berbinar, "aku membantu seorang nenek hari ini. Rasanya berbeda, lebih hangat, lebih damai. Aku merasa, aku bisa melakukan lebih banyak kebaikan." Wali Paidi tersenyum lembut. "Itulah yang kumaksud, anak muda. Surga hadir ketika hatimu penuh kebaikan dan ketulusan. Setiap kebaikan kecil adalah permulaan dari kedamaian yang lebih besar." Pemuda itu mengangguk, wajahnya berseri-seri. "Pak Wali, aku merasa lebih kuat sekarang. Bahkan godaan minuman dan ejekan teman-teman lama tidak lagi membuatku tergoda seperti dulu. Rasanya aku bisa menahan diri lebih lama." Wali Paidi menepuk bahunya. "Itulah tanda hatimu mulai terbiasa dengan cahaya kebaikan. Semakin sering kau memilih jalan yang benar, semakin kuat hatimu. Dan ketika hati ini kuat, surga pun semakin dekat dalam dirimu." Pemuda itu tersenyum tipis, matanya menatap bintang-bintang yang mulai muncul. "Pak Wali, aku ingin terus melakukan kebaikan.
Aku ingin menolong orang lain seperti aku menolong nenek tadi. Rasanya, aku ingin hatiku penuh dengan kedamaian itu. Wali Paidi mengangguk. Itulah langkah yang tepat. Ketika kau menolong orang lain, kau tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga membersihkan hatimu sendiri. Kebaikan itu menular, dan hatimu akan terus bersinar. Hari-hari berikutnya, pemuda itu semakin giat melakukan kebaikan. Ia membantu tetangga, membersihkan lingkungan, menolong anak-anak yang kesulitan belajar, dan bahkan menasihati teman-teman yang tersesat agar kembali ke jalan yang benar. Setiap tindakan kecil memberi ketenangan yang makin ia rasakan di hati. Namun, Wali Paidi selalu mengingatkan, "Anak muda, jangan sombong dengan kebaikanmu. Jalan ini panjang dan penuh ujian. Yang penting adalah niat yang tulus dan hati yang rendah." Pemuda itu mulai memahami makna kata-kata Wali Paidi. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang kuat atau kemampuan menghindari godaan semata, tapi dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Setiap kali ia membantu orang, ia merasa seperti surga kecil hadir di dalam dirinya. Suatu malam, ketika duduk di bawah pohon beringin, pemuda itu menatap Wali Paidi. "Pak Wali, aku merasa hidupku berbeda sekarang. Aku merasa ada cahaya dalam hatiku yang dulu gelap. Aku tidak takut lagi untuk menolak godaan. Bahkan aku merasa ingin terus menolong orang lain." Wali Paidi tersenyum, matanya teduh seperti bulan yang menembus malam. "Itulah yang kumaksud dengan perjalanan menuju surga. Cahaya itu tumbuh perlahan, anak muda. Semakin kau melangkah di jalan kebaikan, semakin terang hatimu. Dan ketika hatimu terang, surga hadir di setiap tindakanmu." Pemuda itu tersenyum, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, namun setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat ke hati yang bersih dan kehidupan yang bermakna. Malam itu, di bawah pohon beringin tua, pemuda itu merasakan surga yang sesungguhnya, bukan berupa istana atau taman indah, tapi berupa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang lahir dari hati yang bersih dan tindakan kebaikan yang tulus. Wali Paidi, dengan senyum teduhnya, tetap di sampingnya, membimbing dan menyaksikan perjalanan hati yang semakin terang dan kuat.